Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Priyantono, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-17. Mohon izin pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda kedua hari ketiga. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema judul analisis konsep pengembangan kompetensi jabatan fungsional tertentu di bagian umum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertama kali kami melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi yang ada di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 39 disebutkan bahwa tugas bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya adalah melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, perlengkapan pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pasal 40 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas bagaimana dimaksud dalam pasal 39 bahwa bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya menyelenggarakan fungsi yang pertama yaitu pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumah tanggaan. Kemudian yang berikutnya pengelolaan barang milik negara, serta yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan penyelenggaraan fungsinya tersebut, bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya ditopang oleh beberapa jabatan fungsional tertentu atau yang lebih kita kenal sebagai JFT. Dalam penetapan JFE di UIN Sunan Ampel Surabaya, kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian yang berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS. Jabatan fungsional tertentu di bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya pada khususnya dan di UINSA Surabaya pada umumnya bukan hanya sekedar posisi kerja, tetapi merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan organ pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Di bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya terdapat 3 jenis jabatan fungsional tertentu. Yang pertama yaitu jabatan fungsional pengelola barang milik negara atau yang lebih kita kenal dengan PBMN. Kemudian yang kedua jabatan fungsional analis pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir jabatan fungsional arsiparis. Dalam konteks jabatan fungsional tertentu, pengembangan kompetensi menjadi sangat penting agar pegawai memiliki keahlian spesifik sesuai kebutuhan instansi, institusi, serta sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman. Pengembangan kompetensi adalah proses peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan kompetensi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga jabatan fungsional tertentu di UIN Surabaya. Di UINSA Surabaya, khususnya di bagian umum UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan strategi yang tepat, UINSA Surabaya akan dapat memastikan bahwa pegawainya memiliki keahlian yang sesuai standar, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, eh, kondisi jabatan fungsional tertentu di UIN Sunan Ampel Surabaya pada titik bagian umum UINSA Surabaya ada beberapa kondisi yang tentu mendapatkan perhatian kita bersama. Yang pertama, kondisi yang kita hadapi sekarang adalah yang pertama, satu, ketidaksesuaian jumlah dan kualifikasi pegawai.
terjadi kekurangan jabatan fungsional pada bagian umum Winsa Surabaya. Kami ambil contoh, hanya terdapat satu orang pengelola barang milik negara dan satu orang arsiparis di bagian umum Winsa Surabaya. Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan institusi. Kemudian, eee, yang kedua adalah kondisi yang terjadi, yaitu tidak sesuai dengan beban kerja. Beban kerja tidak merata. Ada jabatan fungsional dengan beban kerja terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas. Kondisi berikutnya adalah kurangnya kesempatan dalam pengembangan karir, terbatasnya pelatihan dan pengembangan. Pegawai tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi dalam jabatan fungsionalnya. Hambatan kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu memiliki keterbatasan dalam jenjang karir atau proses kenaikan pangkat yang terlalu ketat. Kemudian kondisi berikutnya adalah yang terjadi, regulasi dan kebijakan yang tidak mendukung, serta kemudian yang terakhir kondisi yang terjadi adalah perubahan teknologi dan kebutuhan organisasi. Terkait dengan kondisi tersebut di atas, diperlukan analisis pengembangan kompetensi dalam upaya memenuhi kebutuhan jabatan fungsional tertentu. Dalam upaya pengembangan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional tertentu, penulis menganalisa beberapa hal yang harus dilakukan oleh bagian umum Winsa Surabaya dalam menyikapi kondisi yang terjadi. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, melakukan peta kompetensi pegawai, serta yang terakhir adalah melakukan penilaian kinerja pegawai. Eee, identifikasi yang berikutnya adalah terkait dengan strategi pengembangan kompetensi jabatan fungsional tertentu. Untuk memastikan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai, instansi pemerintah dapat menerapkan berbagai strategi pengembangan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, diklat, sertifikasi dan uji kompetensi, serta pengembangan melalui pembelajaran mandiri. Kemudian identifikasi berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pengukuran pengembangan kompetensi. Setelah mengikuti program pengembangan kompetensi, institusi perlu mengukur dampak terhadap kinerja pegawai. Pengembangan kompetensi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga jabatan fungsional tertentu di institusi pemerintah. Dengan strategi yang tepat, institusi dapat memastikan bahwa pegawainya akan memiliki keahlian yang sesuai standar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi, kemudian analisis, identifikasi, terkait dengan kebutuhan tersebut, ada strategi yang harus dilakukan oleh, bagian, umum. Strategi ini kita lakukan, dengan memanfaatkan jejaring, kerja internal. Jejaring kerja internal yang kuat, diyakini dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam jabatan fungsional tertentu di Uinsa Surabaya. Melalui kerjasama, pembelajaran kolektif, serta dukungan teknologi dan monitoring, pegawai akan terus dapat berkembang dan berkontribusi lebih optimal terhadap institusi. Pemanfaatan jejaring kerja internal dalam peningkatan kompetensi ini, bagian umum Surabaya melakukan berbagai, strategi antara lain, satu, melakukan kolaborasi antar, JFT serumpun. Hal ini, sudah kita lakukan, yaitu dengan, membuat grup-grup kelompok-kelompok kecil di tingkat, unit, fakultas, sehingga diharapkan mereka bisa berbagi pengalaman, best practice, serta tantangan-tantangan yang muncul ketika mereka menjadi, jabatan fungsional, tertentu. Kemudian strategi, berikutnya, terkait dengan memanfaatkan jejaring adalah, pendampingan. Bagaimana jabatan fungsional tertentu, misalnya yang ahli madya, bisa mendampingi, jabatan ahli fungsional tertentu yang masih ahli muda
pegawai yang lebih senior atau memiliki kompetensi lebih tinggi dapat membimbing pegawai yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Kemudian yang berikutnya adalah strategi yang digunakan adalah pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Pada titik ini kita menggandeng unit PUS-TPD, Pusat Pengolahan Data di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Eee, Melalui PUS-TPD ini kita membangun, platform yang berisi, banyak materi yang mestinya yang sudah kita, pisah-pisah sesuai dengan jabatan fungsional tertentu, sehingga diharapkan dari fitur-fitur yang disediakan, pegawai jabatan fungsional tertentu, dapat mengambil materi, pelatihan dari, platform teknologi dan sistem informasi, yang disediakan. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan, strategi pemanfaatan jaringan internet tersebut, kita juga melakukan program pelatihan internal dan pertukaran, pengetahuan. Nah, program pelatihan internal ini sering kita lakukan, misalnya kita mengadakan sekolah pengelolaan barang milik negara, sekolah literasi digital, sekolah arsiparis, dan yang terakhir kita menyelenggarakan sekolah penyusunan standar operasional prosedur, bagian umum. Tentunya, kita juga menggandeng tenaga-tenaga profesional untuk memberikan, materi, pencerahan, dan bimbingan kepada, para peserta. Di dalam memaksimalkan strategi yang telah disusun dalam beberapa tahun terakhir, bagian umum juga menggandeng beberapa, stakeholders. Analisis stakeholder dilakukan melalui pemetaan terhadap pengaruh dan ketertarikan stakeholder terhadap strategi yang dibuat oleh bagian umum UINSA Surabaya. Stakeholder dikelompokkan dalam stakeholder internal dan eksternal dengan pembagian 4 kuadran. Dengan penjelasan sebagai berikut, untuk stakeholder eksternal ada 14 titik, kemudian stakeholder internal kita bagi menjadi 6 titik. Untuk yang eksternal mulai dari rektor sampai ke titik, unit pelaksana teknis yaitu bagian percetakan, kemudian yang internal seperti yang tertera di, materi kami di slide paparan, yaitu wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang biasa lebih kita kenal dengan wakil rektor 2 sampai ke jabatan fungsional umum dan tertentu, di bagian umum. Untuk stakeholder kita pisahkan menjadi 2 yaitu internal dan eksternal. Nah, bagaimana pembagian peta kuadran stakeholder-nya? Kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi atau disebut promoters, kemudian pengaruh tinggi dan kepentingan rendah, latens, kemudian pengaruh rendah dan kepentingan tinggi, defenders, dan pengaruh rendah dan kepentingan rendah. Untuk yang pertama, yaitu pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi, ada 8 titik yang meliputi rektor, wakil rektor bidang AUPK, kepala biro AUPK, kepala biro AKK, kemudian Kasubag rumah tangga, JFU bagian umum, dan JFT bagian umum. Mohon maaf, yang untuk kepala biro AKK belum kita revisi, seharusnya beliau ada di pengaruh tinggi dan kepentingan rendah di latens, bukan di promoters. Nah, untuk yang pengaruh tinggi dan kepentingan rendah ada 6 titik, ada 5 titik, maaf, yaitu Kepala Biro AKK, Ketua SPI, Katim Keuangan, Katim Perencanaan, dan Katim OK. Kemudian yang berikutnya di titik pengaruh di kuadran pengaruh rendah dan kepentingan tinggi, defenders, ada 2 titik, yaitu Kasubag TU Fakultas, kemudian Kasubag Pasca Sarjana. Kemudian di kuadran berikutnya yaitu pengaruh rendah dan kepentingan rendah ada 11 yaitu dari para CFU di luar bagian umum sampai ke titik Pusti PD, unit Pusti PD. Demikian pemaparan materi kami untuk melengkapi tugas individu agenda kedua hari ketiga. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat khususnya bagi kami yang ada di bagian umum untuk pengembangan institusi kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.